Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun wa kafa billahi alima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Alhamdulillah kulluna bi khairin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari materi Al-Lughah Al-Arabiyah yang ke-1. Sebagaimana yang kita ketahui dan sebagai seorang muslim, kita mengetahui bahwasannya Al-Qur'an kita imani dan kita amini bukan sekedar hanya kitab suci. Tapi Al-Qur'an merupakan the way of life, the guide of life. Yang merupakan adalah pedoman untuk hidup. Karena Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar kitab suci, tapi melainkan pedoman hidup. Berarti kita selaku manusia dan khususnya selaku muslim, maka kita harus memahami apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Dan kita juga telah mengetahui bahwasannya Al-Quran ini ditulis menggunakan bahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dan diabadikan di dalam Al-Quran. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dalam materi bahasa Arab satu ini yang berkaitan dengan bagaimana struktur gramatikal susunan bahasa Arab. Bagaimana pola kalimatnya, dan yang paling khususnya karena kalimat itu terdiri dari susunan atau satuan kata. Maka pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang kata di dalam bahasa Arab. Apa saja macamnya, apa saja contohnya, dan bagaimana cara mengi'rabnya. Baik, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bisa dilihat di screen ini taksimul kalimah. Kita mengetahui bahwasannya al-kalimah di dalam bahasa Arab itu kita sebut di dalam bahasa Indonesia adalah kata. Maka kata di dalam bahasa Arab ini kita harus ketahui apa saja bentuknya, atau bahkan kita harus tahu apa deskripsi dan definisinya. Karena kalimat dalam bahasa Arab ini berbeda dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Walaupun secara artikulasi, walaupun secara pengucapan itu tetap sama. Maka saya ulangi lagi bahwasannya al-kalimah dalam bahasa Indonesia disebut dengan apa? Kata. Atau dalam bahasa lainnya disebut dengan morfem. Seperti itu. Secara garis besar bahwasannya kata di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 bagian. Dibagi menjadi berapa bagian? 3. Yang pertama ada ism, yang kedua ada fi'al, dan yang ketiga ada harf. Baik, kita akan mempelajari ya apa yang maksud dengan ism itu, apa yang maksud dengan fi'al itu, apa yang maksud dengan harf itu, beserta dengan macam-macamnya, beserta dengan contoh-contohnya, dan nanti di akhir saya akan memberikan beberapa contoh, tidak lain adalah bagaimana cara untuk mengi'rabnya. Baik, yang pertama adalah ism, atau kita sebut menggunakan alif lam adalah alismu. Alismu huwa madalla ala ma'nan aw syai'in wala yaktarinu bizamanin. Yang artinya kata di dalam bahasa Arab yang pertama itu adalah ism. Yang disebut dengan ism itu adalah segala sesuatu yang memiliki arti atau makna. Atau segala sesuatu yang menunjukkan kepada makna. Atau singkatnya, karena kita berbicara tentang klasifikasi kata, berarti alismu itu adalah madala ala maknan. Kata yang menunjukkan kepada satu makna. Au syai'in, atau kata yang menunjukkan kepada sesuatu. Dan di sini kata kuncinya, wala yaktarinu bizamanin. Nah di sini. Yang artinya ism itu tidak memiliki kaitan dengan waktu. Tuh. Bisa dipahami sampai sini? Alhamdulillah. Baik. Yang selanjutnya, anwa'uhu. Nah, ini klasifikasi atau macam-macam dari ism tersebut. Yang pertama ada ismu insanin, yang kedua ada ismu hayawanin, yang ketiga ada ismu nabatin, yang keempat ada ismu sifatin, yang kelima ada ismu jamadin. Akan saya jelaskan. Yang pertama, ismu insanin, kata penamaan khusus untuk manusia. Yang kedua, ismu hayawanin, kata penamaan khusus untuk hewan. Yang ketiga, ismu nabatin, kata atau penamaan khusus untuk tumbuhan. Yang keempat, ismu sifatin, kata atau penamaan khusus untuk sifat. Selain yang 4 ini, maka disebut dengan ismu jamadin. Bisa dipahami? Baik, sekarang contohnya ismu insan. Nah, di sini ada Ahmadu atau Aisyatu. Artinya nama khusus untuk manusia. Zakaron kana am unsa kanat. Mau untuk itu gendernya yang laki-laki atau perempuan. Yang kemudian yang kedua, ismu hayawanin. Contohnya adalah asadun. Apa artinya asadun? Singa. Singa. Kemudian wazagotun. Ada yang tahu? Wazagotun? Cicak. Nah, wazagotun apa artinya? Cicak. Nah, baik. Selanjutnya,
Yang ketiga, ismu nabatin. Itu contohnya adalah komhun, yang artinya adalah gandum. Kemudian wardatun. Benar, bunga mawar atau ros ya. Kemudian yang keempat ada ismu sifat. Ya, kata khusus nama untuk penamaan untuk sifat. Contohnya adalah sidkun, jujur. Yang selanjutnya ada hayaun, artinya malu. Nah, ini adalah contoh dari ismu sifat. Nah, yang selain empat ini, yang artinya tidak masuk dalam kategori ismu insan, ismu hayawan, ismu nabat, dan ismu sifat, maka kita sebut dengan ismu jamadin. Mungkin dari kalian ada yang ingin menyampaikan atau bertanya, Ustadz, kenapa tidak disebut dengan kata benda? Nah, karena ismu jamadin, yang pertama contohnya ada maktabun. Apa artinya maktabun? Bisa kita sebut dengan benda. Karena dia tidak bergerak, kemudian juga mati. Tapi contoh yang kedua, bahrun. Apa artinya bahrun? Laut. Laut. Apakah bisa kita sebut bahrun itu adalah kata benda? Tidak. Bisa dipahami? Maka sudah sepantasnya kita menyebutnya ismu jamad itu bukan kata benda. Tapi cukup kita sebut ismu jamad. Seperti itu. Fahim, Tom? Baik, selanjutnya adalah simatul ismi. Nah, ini ciri-ciri dari ism. Yang pertama, yakbalu duhulu al-alifu wal-lam. Ciri dari ism itu adalah bisa menerima atau bisa disandingkan dengan alif lam. Sebagaimana contohnya, jidarun, yang artinya adalah tembok atau dinding. Kemudian kita masukkan alif lam, maka berubah dari yang tadinya jidarun menjadi al-jidaru, dan itu benar. Kemudian nomor 2, cirinya adalah yakbalu duhulu adatin au harfin nidai alaihi. Yang artinya ciri dari ism yang kedua itu dia bisa dimasukkan atau disandingkan dengan harf atau huruf an-nida yang digunakan untuk memanggil. Biasanya ada orang jauh, kemudian kita panggil supaya dia mendekat, maka orang Arab akan mengawali dengan huruf nida, yaitu huruf ya. Nah, seperti itu. Contohnya seperti di dalam slide ini adalah Ahmadu, yang artinya ismu insan, untuk laki-laki. Kemudian kita memanggilnya ya Ahmadu, dan itu benar. Maka ini masuk kategori ciri dari ism tersebut. Kemudian yang ketiga adalah yakbalu duhulu harfil jarri alih. Yang ketiga, ciri dari ism adalah mampu atau bisa dimasukkan atau disandingkan dengan harf jar. Harf jar itu adalah harf atau huruf yang ketika dia ini masuk ke dalam ism tersebut, maka akan merubah tanda bacanya. Seperti yang kita ketahui tadi, jidarun, al-jidaru, ahmadu, semuanya itu tanda bacanya domah atau domaten. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan ar-raf'u atau marfu'un. Tetapi ketika kita masukkan harfu jarin, contohnya seperti di dalam slide ini, ala, maka yang tadinya al-jidaru ditambah ala di depannya, maka berubah menjadi alal jidari. Nah, maka tanda bacanya domah berubah menjadi kasroh. Nah, ini juga menjadi ciri untuk ism. Kemudian yang keempat adalah at-tanwinu, yang artinya tanwin itu dia bukan hanya fathah, dia bukan hanya kasroh, dan bukan domah. Tapi dia tanda bacanya menjadi an untuk fathatain, kemudian in untuk kasrotain, dan un untuk domatain. Jadi seperti dalam contoh ini, jidarun, ya, kemudian dia bisa berubah menjadi jidaron, dan dia juga bisa berubah menjadi jidarin, sesuai dengan keadaan nanti di dalam kalimat susunan bahasa Arabnya. Intinya, ketika satu kata itu, dia bisa berubah tanda bacanya an, in, un, ya, jidarun, jidaron, jidarin, maka itu menunjukkan bahwasannya dia adalah ism. Kemudian yang terakhir adalah al-idofah, yang artinya dinisbatkan, yang maknanya adalah untuk menegaskan kepemilikan. Contohnya adalah pulpen. Bahasa Arabnya apa? Kolamun. Kolamun. Ya. Pulpen ini ketika saya sebutkan kolamun, nah ini ada tanwin, ya, kolamun. Nah, ini sudah pasti ism. Ya. Kemudian kolamun ini ketika saya sebutkan hanya sebatas tanwin saja di akhirnya, dengan kolamun kita kan tidak mengetahui ini pulpennya milik siapa. Tetapi ketika saya rubah dengan idofah, ya, itu dengan mudof ilaih, nanti akan dipelajari di pertemuan selanjutnya, apa itu idofah atau mudof ilaih, yang artinya untuk menegaskan kepemilikan. Ketika saya rubah dari kolamun menjadi kolamul ustadzi, maka kita akan mengetahui bahwasannya pulpen ini milik siapa. Tetapi ketika saya mengatakan kolamu at-talibi, maka kita akan mengetahui bahwasanya pulpen ini adalah milik mahasiswa. Fahim tuh? Nah, ini adalah ciri dari ism. Jumlahnya ada 5.
Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang definisi al-fi'lu beserta macam-macam dan juga contohnya. Al-fi'lu huwa ma dalla ala hadatsin aw amalin murtabitan bizamani. Yang artinya yang disebut dengan fi'al itu adalah setiap kata yang menunjukkan kepada sebuah hadath, yang artinya kejadian. Au amalin, atau pekerjaan. Yang singkatnya sering kita ketahui dan kita sudah maklum dengan istilah kata kerja. Dan syaratnya, al-fi'al itu adalah murtabitan biz zamani. Harus berkaitan dengan waktu. Atau menunjukkan dengan keterangan waktu. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang pembagiannya atau macam-macamnya. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui, ya, itu bahwasannya pembagian fi'il itu mungkin hanya terfokus di 3 ini saja. Padahal, kalau kita nanti pelajari lagi, insya Allah di bahasa Arab 2, itu nanti ada pembagian fi'il itu dan jumlahnya sangat beragam dan sangat bermacam-macam. Tetapi ini yang secara universal. Yang pertama adalah al-fi'lul madi. Yang disebut dengan fi'lul madi itu adalah idza kana al-amalu awil hadatsu madiyan. Jika keterangan waktunya itu terjadi atau pekerjaannya itu dilaksanakan madiyan di waktu yang telah lampau. Maka itu disebut dengan fi'lul madi. Contohnya adalah qara'a yang artinya telah membaca. Dan cirinya dari fi'lul madi itu pasti tanda baca huruf terakhirnya menggunakan fathah secara keumuman. Bisa dipahami? Kemudian pembagian yang kedua, itu adalah al-fi'lul mudhari'. Apa yang maksud dengan fi'lul mudhari'? Fi'lul mudhari' huwa idza kana al-amalu awil hadatsu hadiran. Jika bentuk pekerjaannya atau kejadiannya itu berkaitan dengan waktu sekarang. Hadir artinya yang sedang dilakukan atau yang sedang terjadi. Contohnya adalah yaqra'u, artinya dia sedang membaca. Dan tandanya untuk fi'lul mudhari' itu biasanya tanda baca di huruf terakhirnya itu menggunakan doma. Kemudian yang terakhir adalah fi'lul amri. Ma huwa fi'lul amri? Apa yang maksud dengan fi'lul amr? Fi'lul amri huwa idza kana al-fi'lu dalla ala talabi hudusi al-amali fil mustaqbal. Jadi yang disebut dengan fi'lul amr itu adalah sesuatu kata yang meminta untuk dilakukannya sebuah pekerjaan di waktu yang akan datang. Berbeda dengan kata yang sebelumnya, fi'lul mudhari'. Itu seseorang melakukan pekerjaannya sendiri dengan hasrat keinginannya sendiri. Tetapi kalau fi'lul amri, di situ ada yang digarisbawahi adalah tolabu hudutsil amal. Jadi dia melakukan pekerjaan karena ada permintaan untuk melakukan pekerjaan tersebut sehingga terjadilah pekerjaan tersebut. Nah, ini sering juga kita sebut di dalam bahasa Indonesia dengan kata perintah. Dan contohnya adalah ikra, yang artinya adalah bacalah. Dan cirinya dari fi'lul amri itu, tanda bacanya itu senantiasa diakhiri dengan sukun. Baik, yang selanjutnya al-harfu. Ini adalah pembagian atau nominasi kata di dalam bahasa Arab yang ketiga dan yang terakhir. Al-harfu huwa ma lahul makna kamilan illa ustu'mila lirabti bainal asma'i wal af'ali au baina ajza'il jumlati. Yang artinya haraf dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan huruf. Jadi yang disebut dengan haraf itu adalah kata yang tidak memiliki makna sempurna illa kecuali digunakan untuk lirobti, menghubungkan, atau kita sebut dengan preposisi. Apa saja yang dihubungkan? Yang pertama, bainal asma'i wal af'al. Jadi fungsinya dari haraf itu secara tidak langsung adalah untuk menghubungkan antara kata kerja dengan ism, ya, dengan ism, dengan bentuk-bentuk penamaan-penamaan yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Seperti itu. Au baina ajza'il jumlah, atau untuk menghubungkan setiap bagian-bagian kata di dalam sebuah kalimat. Yang artinya haraf ini atau huruf itu bisa menghubungkan antara fi'al dengan ism, atau bisa jadi ism dengan ism, atau bisa jadi fi'al dengan fi'al, atau bisa jadi fi'al dengan ism. Intinya kolaborasi dari semua ism fi'al itu bisa dihubungkan oleh yang namanya haraf atau huruf dalam bahasa Indonesia. Fahim tuh? Nah, kemudian harus kita pahami adalah macam-macam huruf itu ada 9 secara garis besarnya. Yang pertama ada huruful jar, yang kedua ada huruful ataf, yang ketiga ada huruful nasab, yang keempat ada huruful jazm, yang kelima ada al-huruf an-nasikhah, kemudian yang keenam ada al-huruf al-masdariyah, kemudian yang ketujuh ada huruful nidai, yang kedelapan ada huruful jawabi, yang kesembilan ada harfa al-istifhami. Dan insyaallah secara eksplisit
secara komprehensif itu nanti akan kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Tetapi di pertemuan yang sekarang kita harus memahami, kita harus mengerti bahwasannya huruf di dalam bahasa Arab itu diklasifikasikan, dibagi menjadi 9. An-natijah dalam bahasa Arab atau biasanya orang lain juga menyebutnya adalah al-khulasah. Kesimpulannya adalah atau nilai yang bisa kita ambil berarti struktur gramatikal ketata bahasa Araban, entah itu di dalam Al-Quran, entah itu di dalam hadis, atau di dalam teks-teks yang di dalamnya ditulis menggunakan bahasa Arab, pasti susunannya ini terdiri dari 3 kata ini. Yang pertama pasti ism, yang kedua adalah fi'al, dan yang ketiga adalah harf. Dan tadi ciri-ciri dari 3 kata ini adalah yang paling utamanya kalau ism itu adalah memiliki makna, kemudian tidak berkaitan dengan Waktu. kemudian kalau fi'al Memiliki makna. dia memiliki makna tapi tidak berkaitan dan juga berkaitan dengan waktu. Dan yang ketiga adalah haraf atau huruf dalam bahasa Indonesia, dia adalah kata yang tidak memiliki makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Fahim tuh? Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan satu sesi pembelajaran untuk bahasa Arab 1 khususnya pada judul Taqsimu al-Kalimah. Semoga apa yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di kemudian hari, dan akhirnya kita bisa mengamalkannya, dan pada akhirnya ini juga menjadi ilmu yuntafa'u bihi, dan pada akhirnya menjadi investasi akhirat bagi kita semuanya. Baik, demi dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan nanti untuk evaluasinya seperti biasa akan saya sampaikan dalam bentuk Google Form dan akan nanti saya tagih di pertemuan yang selanjutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.